Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indriani MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada presentasi kali ini yaitu konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dengan jumlah esai sebanyak 1.195 kata. Saya, Adelina Pangestu, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu Adelina Pangestu, Dini Rahmayanti, Fadel Hermayuda, Jenny Claudia Yandra, Tio Kurniawan, Safira Zalzabila M, Yona Maigita, Zizakia Maharani, Ihsanul Eka Fitra, Nurul Hidayah, Laila Umi, dan M. Rafael Ramadan. Sesi yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Sesi selanjutnya, penyajian materi yang pertama akan disajikan oleh Jenny. Kepada Jenny, dipersilahkan. Oke. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang berarti sikap, watak, perilaku, cara berpikir, serta kebiasaan dari seseorang. Etika Pancasila merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh sebab itu, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan serta keadilan. Sistem nilai Pancasila adalah satu kesatuan, maksudnya yaitu nilai-nilai yang ada dalam Pancasila saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu satu, nilai ketuhanan, yaitu secara hierarkis nilai ketuhanan bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ketuhanan. Kedua, nilai kemanusiaan. Suatu perbuatan juga dapat dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Syarat keadilan yaitu keseimbangan, antara lain lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terkait hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan, dan benda mati. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zizakia. Kepada Ziza, dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, yaitu nilai persatuan. Selain itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan yang tidak baik. Demikian pula sikap yang memecah belah persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan. Dalam kaitannya dengan kerakyatan, terdapat nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat dan kebijaksanaan menuju pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibandingkan dengan pandangan mayoritas. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Apabila sila kedua disebutkan kata adil, maka kata adil tersebut dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Namun, nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Selanjutnya oleh Laila. Pada Laila, dipersilakan. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis yang terdapat di dalam Pancasila. Deontologi artinya Pancasila mendukung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan.
Adapun pemaknaan tersebut didapatkan dari jenis etika yang mana senantiasa terkait erat dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama. Nilai norma dan moral adalah konsep-konsep yang saling terkait. Dalam hubungannya dengan Pancasila, maka ketiganya akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi sebagai sistem etika. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai yang menjadi sumber dari penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun hukum. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tio. Selanjutnya yaitu, oleh karena itu, suatu pemikiran filsafat adalah suatu nilai-nilai yang mendasar yang memberikan landasan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam kehidupan yang bersifat praktis atau kehidupan nyata dalam masyarakat, bangsa, dan negara, maka diwujudkan dalam norma-norma yang kemudian menjadi pedoman. Norma-norma tersebut meliputi 1. Norma moral, yaitu norma yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik dan buruk, sopan atau tidak sopan, serta susila atau tidak susila. 2. Norma hukum, yaitu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu. Dalam pengertian ini, peraturan hukum. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila memiliki peran penting sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, diantaranya yaitu 1. Masih terdapat kasus korupsi yang melemahkan sendi kehidupan negara. 2. Masih terdapat kasus terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga menurunkan sikap toleransi dan menghambat integrasi. 3. Masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Terdapat kesenjangan antara kelompok miskin dan kaya. 5. Masih adanya ketidakadilan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. 6. Banyak terjadinya pengingkaran dan pembayaran pajak dan sebagainya. Alasan diperlukan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika memerlukan kajian kritis nasional terhadap nilai moral yang hidup agar terjebak dalam pandangan yang bersifat mitos, misalnya korupsi, terjadi karena pejabat diberi hadiah oleh seorang yang membutuhkan sehingga urusannya lancar. Dia menerima hadiah, tidak memikirkan alasan tersebut memberikan bantuan, sehingga tidak tahu perbuatannya dikategorikan dalam bentuk suap. Maka dari itu, hal yang sangat penting dalam mengembangkan Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan penentu sikap, tindakan serta keputusan yang akan diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila memberikan pedoman bagi setiap warga negara agar memiliki orientasi yang jelas dan dalam pergaulan nasional dan internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar kebijakan yang dibuat penyelenggara negara sehingga mencerminkan semangat kenegaraan berjiwa Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila menjadi filter terhadap pluralitas nilai yang berkembang dalam berbagai bidang kehidupan. Terima kasih kepada penyaji yang telah selesai menyampaikan presentasi. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Dipersilakan bagi audiens yang ingin bertanya agar raise hand. Bisa bertanya, moderator? Baiklah, kepada Melani Anissa Putri, pertanyaannya dipersilahkan. Sebelumnya, terima kasih moderator. Perkenalkan, saya Melani Anissa Putri dengan nomor NIM 210032111. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaan saya yaitu, menurut kelompok penyaji, bagaimanakah sikap kita sebagai mahasiswa jika ada guru yang melanggar kode etik? Lalu, bagaimana cara membangun etika dalam diri mahasiswa dan berikan contoh? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah. Saya akan menjawab pertanyaan dari Melani. Guru yang melanggar kode etik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam proses pembelajaran. Misalnya, ilmu yang diberikan tidak sampai kepada siswa,
ketegangan di dalam kelas sehingga membuat siswa takut untuk belajar, menyerang psikologis anak, dan tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Berkaitan dengan etika yang perlu dibangun mahasiswa, dewasa ini sedang marak tema tentang karakter building dalam dunia pendidikan, yakni suatu pembentukan karakter dan watak seseorang agar menjadi lebih baik, lebih sopan dalam tataran etika maupun estetika ataupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut etika baik yang sudah seharusnya diterapkan mahasiswa dalam lingkungan kampus: berpakaian rapi dan sopan, melakukan peraturan yang berlaku, memberi contoh yang baik dalam berperilaku, saling menghormati, dan berperilaku bertutur kata yang sopan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Mungkin hanya ini. Apakah Ibu ada penambahan materi yang ingin disampaikan, Bu? Iya, terima kasih kepada kelompok 3 yang membahas materi kita tentang etika Pancasila. Nah, sebagaimana telah dijelaskan oleh kelompok 3, bahwa etika itu ada banyak cabangnya. Jadi cabang-cabang etika itu ada banyak. Baik itu ada etika Pancasila, etika keperawatan. Jadi ada banyak etika-etika itu. Nah, lalu